Ini adalah pembelajaran analisa teknikal dari nol yang bisa kalian gunakan di instrumen finansial seperti saham, kripto, dan juga yang lainnya. Dan gue mau ngingetin agar hati-hati terhadap penipuan yang ada di Telegram. Kalau misalnya kalian disuruh transfer dengan mengatasnamakan gue, itu harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Jangan sampai kalian melakukan transfer. Dan juga kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Dan juga bantu like video ini dan juga share ke teman kalian yang lain. Nyalain notifikasinya, loncengnya dinyalain supaya kalau misalnya gue update video kalian bisa langsung dapat notifnya. Oke? Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Jadi di episode kali ini gue akan bahas tentang yang namanya Fibonacci, teman-teman. Setelah kemarin gue bahas tentang price action, hari ini gue bahas tentang alat ukurnya, yaitu adalah Fibonacci. Nah, Fibonacci itu apa sih, teman-teman ya? Fibonacci ini merupakan alat ukur ya. Ini bukan merupakan indikator, ini bukan merupakan teknik atau apapun, tetapi ini merupakan alat ukur. Alat ukur itu seperti apa? Jadi gini loh, analoginya saya gunakan di sini itu adalah seperti misalnya kontraktor, teman-teman ya, atau tukang bangunan, ibaratnya seperti itu ya. Jadi gini, kalau misalnya kontraktor atau tukang bangunan itu mau membangun suatu rumah atau suatu tempat gitu ya, dia pasti akan ada pengukuran ya di tempat tersebut ya, entah itu dia mau mengukur panjangnya, mau mengukur lebarnya segala macam. Dan ini dalam mengukur ini mereka itu membutuhkan satu tools atau satu alat yang namanya itu meteran, teman-teman ya. Nah, meteran ini sama prinsipnya itu sama dengan si Fibonacci ini di dalam trading ya. Jadi kalau misalnya di mereka itu menyebutnya meteran, kita di sini sebagai trader kita menyebutnya ini alatnya ini adalah Fibonacci. Fibonacci ini digunakan untuk apa? Yang pertama itu menentukan koreksi, teman-teman ya. Koreksi ya. Koreksi, yang kedua itu target ya. Ini adalah kedua fungsi penting dari Fibonacci. Jadi harga itu selalu bergerak dalam bentuk wave seperti ini, seperti saya bilang ya. Kalau masih lagi fase trending ya, mau baik itu trendingnya up atau trendingnya down seperti ini ya. Nah, Fibonacci ini bisa berguna untuk menghitung atau mengukur seberapa jauhnya dia pada saat koreksi ini ya. Jadi pada saat harga naik dan dia harga turun, pada saat turunnya ini melakukan koreksi, dia mau berhenti di mana ya. Itu bisa diukur dengan menggunakan si Fibonacci ini. Oke. Jadi itu merupakan advantage atau keuntungan yang sangat penting bagi seorang trader. Ketika seorang trader itu bisa mengetahui kapan kira-kira pada saat koreksi ini dia berhenti. Nah, itu adalah guna dari Fibonacci. Dan itu yang pertama ya. Yang kedua, untuk target ya. Jadi selain dia bisa mengukur koreksi seperti ini dan dia pengen bergerak untuk membuat badan yang baru, badan tren yang baru, dia si Fibonacci ini juga bisa mengukur sampai mana kira-kira dia bisa lari ya, sampai pada saat dia impulsif lagi ke atas, dia bisa berhenti sampai di mana ya. Nah, oleh karena itu dari kedua fungsi yang tadi saya sudah bilang ini ya, kan dia tetap aja intinya pada saat dia turun, dia pengen tahu berhenti di mana, sehingga kita bisa ambil posisi reversalnya di sini dan dia bisa naik ke atas. Baik begitupun juga pada saat dia impulsif, dia bisa menghitung badannya ini mau lari sampai mana, pada saat sampai atas kita bisa exit atau kita bisa reverse ke sell ya. Dari kedua fungsi tersebut bisa kita simpulkan bahwa Fibonacci ini digunakan ya untuk menghitung yang namanya reversal zone ya, reversal. Oke. Nah, tetapi ada beberapa syarat ya kalau misalnya kalian mau menggunakan Fibonacci yang tidak boleh kalian lupakan ya. Nanti itu saya akan bahas di chartnya. Dan kemudian yang saya mau sharing di pen ini lagi, saya pengen bilang bahwa Fibonacci ini dibagi menjadi dua bagian penting ya, berdasarkan fungsinya tadi. Kalau misalnya kita mau mencari si koreksi ini, teman-teman ya, kita menggunakan yang namanya internal retracement ya, Fibonacci internal retracement. Ini adalah fungsi untuk Fibonacci tools internal retracement ini fungsinya untuk mencari koreksi. Dan untuk mencari target kita menggunakan external retracement ya, external retracement, dan juga bisa pakai Fibonacci projection ya. Projection, ada yang bilang projection, ada yang bilang extension, tergantung charting toolsnya, itu sama aja ya. Jadi intinya seperti itu untuk Fibonacci, dia dibagi menjadi dua. Koreksi kita menggunakan internal retracement Fibonacci, untuk mencari target kita menggunakan external retracement Fibonacci. Dan pada materi ini gue hanya menjelaskan tentang yang namanya internal retracement Fibonacci. Oke. Nah, ini sudah tahu secara toolsnya teman-teman ya. Sekarang gue mau ngasih tahu ke kalian caranya untuk membuat Fibonacci itu seperti apa.
Ini sekarang gue menggunakan MetaTrader 4 dari OctaFX teman-teman ya. Ini di MetaTrader 4 tuh ada toolsnya. Kalian bisa klik aja insert, kemudian kalian ke Fibonacci. Di sini ada yang namanya retracement. Oke, di sini ada yang namanya retracement. Kalian klik retracement. Nah, caranya adalah kalian tinggal tarik dari bawah ya, dari swing low-nya ke swing high-nya. Kalau misalnya bullish, kalau misalnya bearish, kalian tariknya dari swing high ke swing low-nya. Nanti gue bahas satu-satu. Ini gue cuma mau jelasin cara gambarnya dan komponen-komponen apa saja yang ada di sini. Oke. Nah, di sini ini adalah yang namanya Fibonacci seperti ini ya. Dia bentuknya kita tarik garis. Ketika kita sudah tarik garis, hasilnya dia akan ada banyak garis seperti ini. Dan di kanannya ini teman-teman ya, kalau misalnya kalian perhatikan ada angka-angkanya. Di sini ada 0, 38,2, 50, 61,8, 786, 886, 100. Ini angka-angka apa? Nah, sekarang kita balik lagi ke pen-nya. Nah, di sini saya mau jelasin angka-angkanya teman-teman ya. Jadi saya mau jelasin rasio Fibonacci-nya, rasio Fibo, oke? Sebelumnya saya mau jelasin dulu tentang deret Fibo-nya teman-teman ya. Jadi saya mau ngasih tahu ke kalian asal muasal angka itu tersebut dari mana sih gitu ya. Dimulai dari deret Fibo ya. Deret Fibo ini yang menemukan itu adalah si Fibonacci teman-temannya namanya. Dan kemudian sebenarnya bukan si Fibonacci ini yang menemukan pertama, tetapi adalah mathematician dari India ya. Yang mana dia menemukannya itu nggak sadar namanya Fibonacci. Kemudian si Fibonacci itu sendiri menemukan karena dia sedang research tentang populasi kelinci dan dia menemukan deret Fibo ini. Deret Fibo ini adalah sama seperti deret bilangan lainnya ya. Dia ada starter numbernya berapa ya. Kalau misalnya deret bilangan bulat dia dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan lain-lain. Tapi kalau misalnya deret Fibo teman-teman ya, kalau deret Fibo itu dimulai dari 1 teman-teman ya, dari 0, 1, kemudian angka berikutnya ya itu adalah penjumlahan kedua angka sebelumnya ya. Jadi 0 tambah 1 berarti di berikutnya itu 1. Kemudian angka berikutnya lagi penjumlahan keduanya lagi 1 tambah 1 2 ya. Berikutnya lagi 1 tambah 2 itu 3. Berikutnya lagi 2 tambah 3 itu 5. Berikutnya lagi 3 tambah 5 8. Kemudian 5 tambah 8 13. 8 tambah 13 21. 13 tambah 21 34 ya. 21 tambah 34 55. 34 tambah 55 89 dan seterusnya teman-teman. Ini adalah namanya deret Fibonacci. Jadi Fibonacci kalau ditanya dimulai dari angka berapa? Tetap dari angka 0. Kemudian dia dari 0, kemudian berikutnya 1, kemudian D1 lagi 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Ini merupakan deret Fibonacci yang nantinya bisa menghasilkan rasio-rasio harmonik, teman-teman ya. Kenapa si deret Fibonacci ini yang digunakan? Karena percaya atau tidak ya, deret Fibonacci ini dinobatkan sebagai angka-angka harmonik teman-teman ya, yang mana ini tidak hanya digunakan dalam trading, tetapi kalau misalnya di kehidupan sehari-hari pun ini digunakan. Seperti misalnya ruas jari ini juga perbandingan antara ruas jari pertama sama yang kedua itu juga sebenarnya rasio harmonik atau bisa dibilang rasio Fibonacci. Kemudian jumlah daun dalam suatu ranting itu juga biasanya dia mengandung angka-angka Fibonacci ini kalau misalnya kalian hitung ya. Kemudian dari ilmu kedokteran juga anatomi tubuh manusia secara simetrisnya atau secara rasionya, jarak segala macamnya itu juga rasio Fibonacci ya. Kalau misalnya kalian pernah lihat gambar Leonardo da Vinci itu juga menggambarkan Fibonacci. Di dalam kontraktor ya, kemudian dunia desain grafis itu juga semua menggunakan Fibonacci ya. Dari arsitektur juga menggunakan Fibonacci. Kalau misalnya kalian bikin layout ya, itu semua angka-angkanya membuat layout suatu ruangan, dia menggunakan porsi-porsi ini sebagai dengan menggunakan rasio-rasio yang ternyata itu adalah rasio Fibonacci sendiri. Jadi memang di seluruh industri teman-teman ya, itu si rasio Fibonacci ini atau angka-angka Fibonacci ini memegang peranan penting karena memang dia disebut golden ratio atau rasio harmonik, rasio yang sangat-sangat perfect untuk sebuah perbandingan teman-teman ya, seperti itu. Itu kenapa kita bisa menggunakan rasio Fibonacci di dalam market. Dan juga selain itu kenapa kita bisa pakai Fibo di dalam market, karena market itu secara tidak langsung ya, kalau misalnya kalian perhatikan itu adalah trigonometri teman-teman ya, trigonometri. Pergerakan dia punya candle semua itu mengandung trigonometri, yang mana dia memiliki rules tertentu yang tidak kalian sadari. Kalau misalnya kalian petakan itu di dalam
scale fix 1:1 di dalam chartnya, teman-teman kalian akan menemukan bahwa oh ternyata chart itu tuh simetris ya, oh ternyata tuh chart itu trigonometris ya. Makanya trendline itu bisa berlaku ya, kemudian itu daerah perpotongan ini bisa menjadi turning point dan segala macam, bahkan sampai ke Fibonacci ini bisa digunakan karena memang market itu secara strukturnya dia trigonometri ya teman-teman ya. Ini ditemukan oleh si WD Gann, teman-teman. WD Gann menemukan, melihat bahwa oh ternyata market ini kalau misalnya kita gambar itu di scale fix 1:1 atau di chart yang benar-benar pure simetris 1:1, dia menemukan bahwa pergerakan harga itu ternyata trigonometris ya. Bahkan si WD Gann itu tidak hanya menggunakan matematika saja, tapi dia menggunakan ilmu astrologi juga ya, yang menemukan pertamanya, yaitu adalah si WD Gann itu sendiri. Oke. Dari si angka-angka ini, deret-deret Fibonacci ini, gimana caranya untuk menghasilkan rasio Fibonacci ya? Jadi caranya adalah kalian tinggal bagi aja angka ketiga dan ke angka di depannya ya. Dimulai dari angka 3 teman-teman ya, dari 3 kemudian kalian bagi ke angka di depannya. Ya seperti itu, 5 dibagi 8, ya 3 dibagi 5, 5 dibagi 8, 8 dibagi 13, 13 dibagi 21. Ini semakin ke kanan teman-teman ya, itu pasti akan mendekati 0,62 ya. Dia akan mendekati angka-angka ini ya. Semakin gede angkanya, maka akan semakin dia dekat dengan 61,8, 0,618 ya, seperti itu. Nah, makanya dibilang 0,618 ini menjadi rasio paling sempurna di dalam Fibonacci. Oke. Nah, itu adalah asal muasal rasio, gimana cara munculnya si rasio-rasio Fibonacci tersebut. Dan juga kalau misalnya kalian sadar, setiap di dalam moving average yang saya gunakan, saya menggunakan length-nya itu adalah angka-angka Fibonacci ya. Saya menggunakan 21, ini adalah angka Fibonacci. Saya menggunakan 34 ya. Saya menggunakan 90 yang mana itu sama dengan 89 ya. Ini merupakan rasio-rasio Fibonacci yang bisa kalian coba sendiri nanti di rumah ya, gimana caranya, apakah ini cocok atau tidak buat kalian. Tapi kalau saya coba sih rasio-rasio Fibonacci ini memberikan hasil yang lumayan bagus buat saya gitu ya. Nah, jadi itu adalah gimana caranya angka itu muncul, oke? Nah, kemudian untuk syaratnya teman-teman ya, syaratnya seperti apa untuk Fibonacci? Jadi yang perlu kalian perhatikan teman-temannya dalam menggambar si Fibonacci ini itu adalah kalian harus pastikan market tersebut trending ya. Jangan menggunakan Fibonacci itu di market yang sedang sideways seperti ini, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan Fibonacci di market yang sideways seperti ini, itu akan sangat-sangat kurang efektif karena memang Fibonacci itu sangat efektif, terutama yang internal retracement ini itu digunakan di market yang trending ya, karena prinsipnya internal retracement tadi itu digunakan untuk mencari koreksi teman-teman ya. Ingat, koreksi itu sangat efektif atau bisa kita anggap itu sangat-sangat efisien dan efektif tuh kalau misalnya market itu sedang trending ya. Nah, kemudian cara menggambar Fibonacci bagaimana? Saya akan bagi dua teman-teman ya. Yang pertama di market yang sedang trending bullish, dan juga yang kedua di market yang sedang trending bearish ya. Jadi untuk yang trending bullish dulu teman-teman ya, trending bullish. Nah seperti ini ya, kalian sudah harus tahu caranya untuk melihat market itu trending atau enggak. Kalau misalnya kalian belum tahu, kalian bisa lihat video saya tentang cara mencari market trending ya. Intinya di sini kalau kita bisa lihat dari codingnya saja, dia sudah membuat higher high higher low seperti ini, dan arahnya sudah menghadap ke atas seperti ini. Ini kita bisa asumsikan bahwa market ini sedang trending ya. Nah, untuk market trending seperti ini, cara menggunakannya bagaimana? Cara menggunakan Fibonacci-nya adalah gampang sekali. Kalian tinggal gambar ya dengan menggunakan Fibonacci retracement ini yang tadi ya. Kalian bisa ke insert, terus kemudian kali Fibonacci retracement. Pada saat market yang sedang trending bullish itu selalu kalian mulai tariknya dari swing low-nya ya, dari swing low seperti ini paling bawah. Kemudian kalian tarik ke paling atas ya, ke swing high-nya di sini ya. Ingat teman-teman ya, ke swing high-nya saja, nggak usah perlu sampai yang paling atas, pokoknya ke paling swing high-nya saja. Ketika dia sudah bikin swing high, kalian bisa tarik ke situ. Dan kemudian kalian tandain seperti ini teman-teman ya. Ketika kali ini kalian tandain seperti ini ya. Kalian tandain 38 sampai 618. Kenapa kalian tandainnya di 38 sampai 618? Karena pada saat market trending dia harusnya tidak boleh lebih dari 618 ya. Dan titik reversal zone yang paling sering terjadi dalam Fibonacci itu adalah 382 dan juga 618 ya. Jadi ini area ini saya sebut sebagai area reversal zone teman-teman, atau crown areanya saya bilang di sini FCA ya. Nah, crown areanya di sini berfungsi apa? Ketika harga sudah masuk ke daerah sini ya, kita bisa ambil untuk buy teman-teman, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan di sini di sebelumnya ya, kita cari lagi market yang sedang bullish misalnya. Nah, ini contohnya teman-teman ya, di sebelah sini saja.
Ini saya tarik lagi ya, misalnya di sesudahnya dari sini saya tarik lagi. Sebentar, ini saya hapus dulu. Oke. Nah, saya tarik lagi nih yang bullish berikutnya. Ketika dia turun kan dia sudah bergerak naik seperti ini. Saya paling atas ya. Saya kita tarik lagi dari bawah ke paling atas seperti ini. Ya, kita pengen lihat. Oke. Nah, seperti biasa kita tandain lagi. Ups, ini agak-agak bingung, nanti saya delete dulu. Oke. Nah, ini saya begitu kita sudah tarik paling atas seperti ini, kita tinggal lihat dia crown areanya di mana, 38 sampai 618. Apa yang kita lakukan? Kita garisin seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, begitu dia kena masuk ke area ini ya, terutama di 618-nya ya, dia itu ke atas ya, teman-teman, bergerak ke atas. Kemudian dia tidak bisa bikin higher high, makanya dia langsung ke bawah. Nah, kalau misalnya Fibonacci ya, kuncinya teman-teman ya. Kalau dia sudah kena 618 ya, atau kena crown areanya ini, pokoknya di dalam range ini, dan dia sudah berhasil untuk membuat reversal, tetapi dia tidak bisa menembus high sebelumnya, itu kemungkinan dia akan reversal. Ya, itu kuncinya teman-teman. Jadi itu yang perlu kalian ingat. Sekali lagi, kalau misalnya dia sudah membuat Fibonacci ke atas seperti ini ya, dan dia sudah berhasil untuk koreksi di crown areanya, dan dia tidak bisa berhasil bikin higher high di atasnya, itu berarti kemungkinan dia bisa reverse ke bawah. Oke, itu untuk di trend bullishnya, cara membuat internal retracement Fibonacci seperti itu. Ingat teman-teman, Fibonacci internal retracement hanya digunakan untuk mencari koreksi. Sekali lagi saya ulang-ulang terus, Fibonacci internal retracement hanya untuk mencari koreksi. Jadi intinya dia bisa ngebantuin kita cari posisi buy paling bagus kalau misalnya marketnya itu koreksi di mana ya. Karena memang kalau misalnya kita mau buy, kita tunggu sampai market itu koreksi ya. Itu secara rulesnya seperti itu. Dan kita jangan pernah sekali-sekali untuk mengejar market. Maksudnya begitu dia harganya naik, kita langsung takut kehilangan momen, terus kita langsung ngejar harga gitu ya. Lebih baik tunggu sampai dia koreksi dulu. Itu prinsip saya seperti itu. Nah, sekarang kalau di market bearish bagaimana, Bang? Kalau di market bearish sama aja ya caranya. Tetapi bedanya kalian cara tariknya itu adalah dari swing high-nya dulu ke swing low-nya. Kalau tadi kan bullish dari swing low-nya dulu ke swing high. Kalau yang bearish dari swing high-nya dulu ke swing low. Ingat sekali lagi, kalian harus make sure dulu trennya sedang bearish ya. Ini kayak ini saya sudah make sure trennya ini sedang bearish seperti ini teman-teman ya. Jadi ini kalau misalnya trennya sudah sedang bearish gini, kita bisa gunakan ya. Ciri-ciri bearish apa? Ya dia secara coding dia sudah membuat lower low terus. Jadi kita bisa asumsikan ini sedang bearish gitu ya. Nah, caranya gampang, kalian tinggal insert lagi Fibonacci, kemudian retracement lagi sama. Kalian tinggal tarik dari atas sini, swing high yang paling atasnya, paling ujung atas, ke swing high yang paling ujung bawah seperti ini ya. Nah, sering ada banyak pertanyaan, Bang, kalau misalnya Fibonacci itu ditariknya dari badannya apa dari kakinya? Kalau saya pribadi dari ujung ke ujung. Pokoknya dari kaki-kakinya juga tetap saya hitung sampai ke kaki-kaki bawahnya ya. Nah, seperti ini kita sudah dapat dari atas sampai paling bawahnya di sini ya. Swing yang paling bawahnya itu tentu di sini ya, kalau misalnya kalian lihat ya. Ini adalah swing paling bawahnya, yang paling atasnya di sini. Kemudian seperti biasa sama aja, kalian tinggal cari 38, 50, 618, kalian bikinin area seperti ini. Nah, seperti ini ya. Caranya sama, ketika dia sudah mulai koreksi ya. Kalau bearish kan koreksinya naik gitu ya. Jadi kalau dia sedang koreksi naik seperti ini, masuk ke area crown areanya dan dia bikin swing high di sini, kalian bisa langsung entry. Jadi kalau kurang lebih entry-nya kalian bisa dapat di area sini gitu ya. Dan kalau sudah kalian entry di sini ya, sekali lagi patokannya sudah kalian entry, yang kalian perlu perhatikan adalah swing low di bawah sini ya. Perhatikan apakah harganya bisa nge-break swing low di bawah sini. Kalau dia sudah bisa nge-break, itu berarti Fibonacci ini jalan bisa aman ya. Jadi ini akan mengalami penurunan yang cukup oke untuk kalian bisa TP ya. Jadi kalau misalnya kalian entry di sini, terus kemudian kalian TP, let's say kalian 1:1 di bawahnya aja, kalian sudah bisa dapat 60 pips dengan resiko ya. Kalian stop lossnya itu untuk Fibonacci, kalian bisa stop lossnya itu di angka 78 ya. 78,6 di atasnya sedikit lah seperti ini ya. Seperti itu ya. Jadi ini resikonya 30 pips, tapi kalian TP-nya tuh bisa 60 pips, 70 pips, 1 dibanding 2 risk reward rasionya ya. Ingat sekali lagi, untuk stop loss Fibonacci ketika kalian sudah menggunakan cara seperti ini untuk entry ya, menggunakan Fibonacci sebagai konfirmasi terakhir, kalian itu stop lossnya di atas 78,6 ya, bisa di 88,6 segala macam. Nah, kalau ada pertanyaan lagi, Bang, gimana ya, kok saya punya angkanya nggak kayak Abang seperti ini, saya mau ngeditnya gimana? Gampang editnya. Kalian tinggal klik 2 kali ya di garis Fibonacci-nya ini yang putus-putus, kalian klik kanan di sini, terus kalian ke Fibo Properties ya. Dia akan muncul seperti ini. Dia akan muncul level-levelnya ya. Level-levelnya seperti ini dia akan muncul, dan ini adalah settingan saya ya. Saya punya dari 0, 38,2, 50, 618, 100, 1618, 2618. Kemudian ini 4236 ini default ya. Jadi ini sebenarnya perlu nggak ada juga nggak apa-apa. Terus 886. Nah, ini 886 ini saya tambahin sendiri teman-teman ya.
0,886 ini saya tambahin sendiri untuk apa? Kadang-kadang saya gunakan untuk stop loss juga di 886 ini. Kemudian ada yang namanya 2 ya, ini juga saya gambar sendiri 2 karena apa? Karena itu merupakan symmetrical saja dari 100%. Jadi saya tambahin di sini 2 atau 200. Dan kemudian di sini saya tambahin 70,5. 70,5 ini adalah false break dari si 618. Jadi saya akan tambahin 70,5 karena kalau misalnya saya perhatikan di market forex itu sangat banyak sekali yang masuk di atau mantul di 70,5 ini karena dia merupakan false break, nilai false break dari 618. Kemudian saya tambahin lagi 127,2 dan saya tambahin lagi loss motion. Loss motion ini adalah minus 0,13. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk saya stop loss ya. Jadi ketika saya sudah mengetahui saya stop loss di situ, saya akan kasih Fibo 0,13 untuk loss motion supaya dia tidak kena yang namanya spread dan lain-lain. Itu hanya untuk itu saja. Selebihnya tidak ada gunanya. Kemudian 2272 dan juga minus 2,72 ya. Itu adalah nanti hasilnya seperti ini teman-teman ya. Yang kalian perlu perhatikan untuk internal retracement itu hanya angka 0 sampai ke 100. Di luar itu kayak 127, 1618 itu nggak diperhatikan karena itu hanya untuk external retracement. Yang mana external retracement itu untuk mencari target bukan mencari koreksi ya, dan itu tidak cukup untuk saya jelaskan di satu video karena itu nanti akan membingungkan ya. Jadi kalian fokus dulu aja ke internal retracement ini. Sekali lagi yang kalian perlu perhatikan itu adalah 0, 38,2, 50, 618, 70,5, 78,6, 88,6 dan juga 100 itu saja ya. Dan ingat cara penggunaannya kalian pastikan dulu marketnya sedang trending. Kalau misalnya marketnya tidak trending atau marketnya sedang sideways seperti ini, kalian akan percuma kalau pakai Fibonacci. Saya contohin di sini ya. Di sini saya contoh misalnya dari sini ke sini ya. Marketnya sudah tahu lagi sideways, tapi kita taruh Fibonacci di sini, tetap aja hasilnya dia tidak respect dengan Fibonya. Nah kalau seperti ini, misalnya kalian mau ambil posisi di 618, itu sebenarnya nggak masalah ya. Tapi intinya kalau misalnya kalian ambil 618 posisi ini, dia sempat naik sedikit, tapi begitu dia sudah turun ke bawah dan dia kena 78,6, kalian harus segera langsung cut loss dan kalian bisa stay away dulu dari market itu, tunggu sampai ada arah yang jelas dari marketnya itu sendiri, gitu ya. Seperti itu teman-teman ya, untuk penggunaan Fibonacci internal retracement-nya, semoga bisa bermanfaat ya. Jadi ini gampang banget. Kuncinya cuma satu, teman-teman ingat fungsi Fibonacci sebenarnya itu alat ukur. Jadi dia tidak bisa digunakan untuk single tools. Kalian harus gabungkan atau bikin confluence dengan teknik lainnya seperti supply and demand dan juga support resistance yang mana itu sudah kita bahas kemarin teman-teman ya. Kalian juga bisa gabungkan dengan price action yang kemarin kita sudah pelajari. Jadi di area reversal zone-nya ini ya, kalian make sure apakah di sini ada candle pattern yang kemarin kita sudah bahas. Yang mana candle pattern-nya itu menunjukkan reversal, teman-teman. Seperti misalnya engulfing atau ada pin bar di sini gitu ya. Itu bisa memperkuat konfirmasi kalian supaya kalian bisa mendapatkan posisi yang bagus dan juga hasil yang memuaskan ya. Itu aja yang perlu kalian tahu tentang Fibonacci internal retracement. Intinya sekali lagi ini adalah tools yang bisa kalian gunakan untuk mengukur koreksi ya, internal retracement ini. Yang mana kalian harus pastikan dulu marketnya sedang trending. Kalau misalnya marketnya sedang sideways, kalian stay away dulu sampai kalian yakin bahwa market itu sedang trending. Oke? Nah mungkin segitu dulu teman-teman videonya. Semoga kalian bisa mengambil sesuatu dan bisa jelas juga dari video ini ya. Thank you teman-teman. Sekarang kita balik lagi ke kamera.